Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya, warisan Nusantara. Pemirsa, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu di Balai Rambat Tretek Manguntur, Pendopo Agung Kerajaan Mojopahit, sedang terjadi pengumuman kenaikan pangkat dari prajurit-prajurit yang berprestasi. Oleh sebab itu, Gajah Enggon dan Gagak Bongol yang sudah selesai mengikuti kegiatan itu. Oleh sebab itu, dua orang ini kemudian pergi meninggalkan Tretek Manguntur. Kemudian yang dituju adalah Balai Kepatihan, di mana di sana tempatnya Rakrian Mantri Mukhya Gajah Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara Gajah Mada yang sudah sejak kemarin tidak menampakkan dirinya, maka siang hari itu di Kepatihan, Gajah Mada membuka bajunya dengan telanjang dada, maka mencoba untuk menenangkan dirinya. Dia berpanas-panasan sambil merenungkan sesuatu. Entah apa yang dipikirkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu ada prajurit yang mencoba untuk memayungi Gajah Mada dari sengatan terik panasnya matahari. Tetapi oleh Gajah Mada ditolaknya, karena dia sengaja untuk membakar dirinya dengan sinar matahari. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu Gajah Mada kemudian menyampaikan pesan kepada para prajurit, dia beristirahat. Pemirsa, tidak lama setelah Patih Gajah Mada ini istirahat, maka datanglah Gajah Enggon dan Gagak Bongol, kemudian menanyakan kepada para prajurit tentang keberadaan Patih Gajah Mada. Disampaikan oleh prajurit bahwa Patih Gajah Mada beristirahat. Oleh sebab itu, Gajah Enggon mengejar pertanyaan itu, apakah istirahatnya sudah lama? Belum Kanjeng, belum begitu lama. Oleh sebab itu, Gajah Enggon ragu untuk membangunkan. Oleh sebab itu, oleh Gagak Bongol dikatakan, biarkan saja dulu Kakang Gajah Mada biar istirahat dulu. Kita lebih baik menunggu. Kita sambil melihat-lihat keadaan di sini dan berbincang-bincang tentang yang lain sambil menunggu waktu Kakang tidurnya supaya cukup. Pemirsa dimanapun Anda berada, baru saja Gagak Bongol menyampaikan usul seperti itu, tiba-tiba terdengar derap kuda. Kemudian dilihatnya orang yang datang itu adalah Gajah Sagoro, yaitu anak dari Gajah Enggon.
dan merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap kepatihan. Kemudian setelah turun dari kudanya dan menambatkan kudanya, karena di situ dilihat ada ayahnya dan pamannya Gagak Bongol, maka Gajah Sagoro kemudian langsung menghadap ke beliau berdua. Ada apa, Gajah Sagoro? Tegur Gagak Bongol. Paman, aku kabarkan bahwa sebentar lagi Paman Temenggung Macan Liwung dan Senopati Swaboyo, Kudo Swaboyo akan datang ke sini untuk membacakan kekancingan yang ditujukan kepada Paman Mahapati Gajah Mada. Oleh sebab itu, aku ditugaskan oleh Temenggung Macan Liwung agar Paman Pati Gajah Mada bersiaga atau bersiap-siap. Pamanmu sekarang tidur. Nah, kalau begitu, karena di sini sudah ada ayah dan sudah ada paman Gagak Bongol. Oleh sebab itu, untuk menyampaikan kepada Paman Gajah Mada, aku limpahkan kepada ayah dan paman. Baiklah kalau begitu. Pemirsa dimanapun ada berada, karena sudah ada kabar, tidak lama lagi ada Temenggung Macan Liwung dan Senopati Kudo Swaboyo yang akan membacakan kekancingan atau surat keputusan. Maka Gajah Mada terpaksa harus dibangunkan oleh Gajah Enggon. Pemirsa dimanapun ada berada, setelah Gajah Mada dibangunkan oleh Gajah Enggon, kemudian Gajah Mada bersiap-siap, berbenah diri, kemudian keluar dari kamarnya. Di depan kamarnya ada sebuah ruangan yang tidak terlalu luas. Di situ ada meja, sehingga ada jendela yang bisa melihat jarak jauh di sana, di depan, dan di sebelah pendopo, sehingga bisa dilihat kalau banyak orang yang sudah berkumpul, para prajurit di depan pendopo yang sudah banyak. Oleh sebab itu, 3 orang ini kemudian duduk bersama. Gajah Mada duduk menghadap ke selatan, di ujung meja di bagian utara. Sedangkan Gajah Enggon duduk di sebelah barat, di sebelah kanan dari Gajah Mada menghadap ke timur. Dan Gagak Bongol di sebelah kiri dari Gajah Mada menghadap ke barat. Kemudian Gajah Mada bertanya, ada apa ini? Mohon maaf Kakang saya bangunkan karena ada kabar bahwa sebentar lagi Temenggung Macan Liwung dan Kudo Swaboyo akan datang ke sini untuk membacakan kekancingan yang datangnya dari Prabu Hayam Wuruk. Oh, begitu. Ada apa lagi ini? Sudah, Kakang, lihatlah. Di sana banyak orang. Di depan kepatihan juga banyak orang. Prajurit-prajurit semuanya sudah kumpul.
Kadang-kadang aku sendiri juga tidak mengerti apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Aku dinyatakan bersalah. Banyak orang mengatakan aku bersalah. Jadi, sepertinya aku ini dalam posisi orang-orang yang dikategorikan sebagai penjahat. Aku diposisikan sebagai penjahat. Kemudian, apa artinya kerja kerasku selama 20 tahun? Tidak peduli hujan, panas. Siang malam aku memikirkan bagaimana supaya negara ini bersatu, kemudian menjadi negara yang makmur, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kartora harjo. Itu semuanya adalah cita-citaku. Untuk bisa mencapai negara yang toto tentrem kartora harjo, maka dibutuhkan persatuan Nusantara. Kalau sudah bersatu, maka kita bisa mewujudkan apa saja, yaitu mewujudkan mensejahterakan rakyat. Tetapi semuanya itu banyak pihak yang kurang paham tentang apa yang menjadi pikiran saya. Aku sudah merenungkan. Kemudian, Kakang, bagaimana yang harus Kakang lakukan sekarang ini? Karena sebentar lagi Macan Liwong dan Kudo Swaboyo akan datang ke sini. Sudah aku pikirkan, aku ini masih punya kekuatan. Aku ini masih memiliki banyak pendukung. Kalau aku mau, mereka bisa berbuat apa? Tapi aku sudah merenungkan. Aku sudah memikirkan. Jika usaha kerasku selama ini 20 tahun, kemudian saat ini, hari ini, kemudian aku melawan, walaupun aku bisa. Kalau aku melawan pada hari ini, aku tidak bisa menerima kekancingan yang akan dibacakan. Karena aku sudah tahu apa isi dari kekancingan itu. Yang jelas, saya diperintahkan untuk berhenti. Baik itu berhenti secara terhormat atau tidak terhormat, itu sama bagiku, yaitu berhenti. Oleh sebab itu, aku sudah katakan, aku bisa menolaknya, aku bisa tidak terima. Oleh sebab itu, aku katakan, kalau aku mau, mereka bisa berbuat apa? Karena aku masih punya kekuatan. Tapi aku tidak mau mengotori apa yang selama ini
aku usahakan, yaitu persatuan dan kesatuan Mojopahit. Persatuan dan kesatuan Nusantara bagiku adalah yang tertinggi. Nah, sekarang itu sudah terwujud. Kalau sudah terwujud, berarti tugasku sudah selesai. Oleh sebab itu, kalau hari ini aku diberhentikan menjadi seorang patih di kerajaan Mojopahit ini, aku terima, karena tugasku sudah selesai. Apakah diberhentikan dengan terhormat atau tidak terhormat, bagiku tidak penting. Yang penting adalah aku sudah menunjukkan bahwa Gajah Mada benar di dalam menjalankan sumpahnya. Kamu semuanya kan ingat ketika aku bersumpah pada tahun 1331, saat itu banyak orang yang mentertawakan diriku. Apa mungkin bisa mempersatukan Nusantara? Tetapi aku buktikan itu bukan cita-cita omong kosong. Kalau kita mau kerja keras, apa yang tidak mungkin di dunia ini? Oleh sebab itu, kalau sekarang aku sudah tidak dibutuhkan lagi di kerajaan Mojopahit, dan di saat-saat di mana aku tidak dibutuhkan ini, tugasku, sumpahku sudah selesai, maka aku terima. Oleh sebab itu, kehadiran Macan Liwung dan Kuda Swaboyo yang akan membacakan kekancingan di hadapanku, maka aku terima dengan legowo. Baiklah Kakang, terima kasih. Memang aku dengan adikku Gagak Bongol datang ke sini ini, itu yang aku sangat takutkan. Kalau Kakang tidak terima. Tetapi sekarang hatiku menjadi sangat lega mendengar langsung apa yang disampaikan Kakang. Baiklah adikku Gajah Enggon dan Gagak Bongol, pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Gajah Sagoro dipanggil oleh Gajah Mada. Diperintahkan untuk mempersiapkan kuda. Dan diperintahkan untuk mempersiapkan perbekalan, yaitu menyiapkan makanan yang dibungkus di dalam sebuah kain. Gajah Sagoro sendiri juga bingung untuk apa makanan yang harus dibungkus dengan kain itu. Kemudian tidak lama kemudian, setelah Gajah Mada berpakaian hitam-hitam dengan memakai ikat kepala berwarna hitam, udeng, kemudian bajunya juga baju berlengan panjang berwarna hitam, kemudian celana juga berwarna hitam, sedangkan jarit yang terikat di perutnya sambil dikencangkan dengan sabuk yang tebal. Maka Gajah Mada kemudian berdiri di halaman
pendopo kepatihan menunggu kehadiran Macan Liwung dan Kudo Swaboyo. Kemudian yang ditunggu tidak lama kemudian datang. Macan Liwung dan Kudo Swaboyo yang disertai puluhan prajurit Bayangkara dengan berpakaian lengkap, dengan pangkat-pangkat yang sudah dipasang. Kemudian menuju ke halaman pendopo kepatihan, karena di sana sudah ditunggu oleh Patih Gajah Mada. Sementara itu, Patih Gajah Mada diapit oleh Gagak Bongol dan Gajah Enggon. Maka dengan tenang Kudo Swaboyo setelah memberikan penghormatan, kemudian membacakan apa yang telah diperintahkan oleh Prabu Hayam Wuruk, yaitu surat keputusan atau kekancingan. Maka Gajah Mada tidak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Bahkan terlihat roman wajahnya berseri-seri, tidak seperti sebelumnya. Sehingga menimbulkan prajurit-prajurit Bayangkara yang sudah tegang itu menjadi mencair dan terheran-heran. Mengapa? Tetapi bagi Gajah Enggon dan Gagak Bongol yang sudah mengerti, tidak menjadi sebuah keheranan, karena sebelumnya sudah diketahui bahwa Gajah Mada sudah legowo. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu, setelah dibacakan surat keputusan atau surat kekancingan ini, maka Macan Liwung kemudian ikut bergabung di sebelah kanan dari Gajah Enggon. Sedangkan Kudo Swaboyo dan Gajah Sagoro kemudian menyusul di sebelah kiri pesangguhan Gagak Bongol, sehingga berderet. Yang paling ujung di sebelah utara sendiri adalah Gajah Sagoro. Kemudian di sebelah kanannya adalah Senopati Kudo Swaboyo. Kemudian di sebelah kanannya lagi adalah pesangguhan Gagak Bongol. Kemudian di sebelah kanannya adalah Kanuruhan Gajah Enggon. Dan di sebelah kanannya Gajah Enggon adalah Senopati yang sekarang sudah naik jabatannya menjadi Temenggung, yaitu Temenggung Macan Liwung. Kemudian Gajah Mada yang ada di depan membelakangi orang-orang ini menghadapi yaitu para prajurit, yaitu prajurit dari Kepatihan dan prajurit dari Bayangkara. Kemudian Gajah Mada menyampaikan pesan. Wahai para prajurit, dengarkan, aku akan berkata. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi diriku.
Karena aku sudah 20 tahun bekerja keras membangun negeri ini, Mojopahit, siang malam aku tumpahkan pikiranku dan tenagaku demi satu tujuan, yaitu persatuan Nusantara. Oleh sebab itu, hari ini persatuan Nusantara sudah terwujud. Jawa sudah utuh, mulai dari barat sampai ke timur. Swarna bumi sudah utuh, mulai utara sampai selatan. Borneo, Celebes, Dompo, Bali, dan lebih ke timur lagi, Nusantara sudah terbentuk. Persatuan Nusantara sudah kita raih. Sehingga kalau hari ini, sekarang ini, saya sudah tidak dibutuhkan lagi, maka hanya aku titipkan saja kerajaan ini kepada kalian semua. Aku akan meninggalkan kerajaan ini. Dan ingatlah, persatuan Nusantara sudah terbentuk. Maka tugas kalian adalah bagaimanakah bisa mewujudkan untuk mempertahankan persatuan Nusantara ini tidak tercerai-berai. Itu adalah tugas kalian semuanya. Oleh sebab itu, aku mohon pamit. Aku tidak akan kembali lagi. Oleh sebab itu, aku sebagai manusia yang selama ini bergaul dengan kalian semua, apabila ada kesalahan, aku mohon maaf. Pemirsa dimanapun Anda berada, prajurit sekian banyak langsung menundukkan kepalanya, menjatuhkan tubuhnya ke bawah, seakan-akan menyembah Gajah Mada, sambil mereka menangis. Oleh sebab itu, kemudian Gajah Mada memberikan isyarat kepada Gajah Sagoro untuk menyiapkan kudanya. Demikian juga yang lain. Kemudian setelah Gajah Mada berjalan di atas kuda, maka prajurit-prajurit itu kemudian bangkit dan kemudian berdiri memberikan jalan, karena Gajah Mada lewat sambil naik kuda pelan dan kemudian diruntut sahabat-sahabatnya, yaitu Gajah Enggon, Gagak Bongol, Temenggung Macan Liwu, Gajah Sagoro, dan Kudo Swaboyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah sampai di perbatasan Kota Raja, maka Gajah Enggon bertanya, "Kakang mau kemana?" "Aku mau ke Sapih." Pemirsa dimanapun Anda berada, Sapih itu mana? Sapih itu adalah apabila dijalani dengan kuda, maka harus melewati Pasuruan, kemudian berbelok ke kanan, maka sampailah di perbatasan, yaitu di daerah Probolinggo. Di sana ada sebuah tempat yang namanya Lulumban.
Maka di Lulumban itulah ada sebuah dukuh yang namanya Dukuh Sapih. Kalau sekarang ini namanya adalah Desa Sapih, Kecamatan Lulumban, Kabupaten Probolinggo. Maka Gajah Mada menuju ke sana. Pemirsa dimanapun Anda berada, dengan perginya Gajah Mada meninggalkan sahabat-sahabatnya di kerajaan Mojopahit, maka cerita ini saya akhiri. Oleh sebab itu, dari saya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para pemirsa, oleh sebab itu aku menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan, dan aku mengharapkan pemirsa bisa mengikuti cerita saya untuk selanjutnya. Yang akan saya rilis adalah kelanjutan dari cerita ini, dengan saya berikan judul yaitu Prabu Menak Jinggo. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.